شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parsinem, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Saya kepala di TKI Waladun Sholihun yang beralamat di Jalan Kiai Legi, KM 0,3, Siono Wetan, Logandeng Playen, Gunung Kidul. TKI Waladun Sholihun adalah pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 3 PAUD Kabupaten Gunung Kidul. TKI Waladun Sholihun berada satu atap dengan Taman Penitipan Anak atau TPA. Terdapat 12 kelas TK dan 6 kelas TPA dengan jumlah pendidik 22 orang dan jumlah peserta didik 238 anak. Visi TKI Waladun Sholihun yaitu terwujudnya generasi sholih yang berakidah lurus, mandiri, kreatif, terampil, dan berbudaya. Sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak, berikut kegiatan yang sudah dilakukan sebagai langkah dalam implementasi kurikulum merdeka. Program sekolah penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Maka langkah pertama yang kami ambil yaitu menyiapkan sumber daya manusia unggul agar dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan optimal. Salah satu langkah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul yaitu dengan membentuk komunitas belajar internal yang kami beri nama Kombel Giat Bersama, yaitu akronim dari Guru Inovatif dan Aktif Belajar, Berefleksi, Berbagi, dan Bermanfaat. Langkah awal pembentukan Kombel yaitu dengan mengumpulkan beberapa guru penggerak yang ada di sekolah untuk membentuk tim kecil penggerak komunitas belajar. Sebagai informasi bahwa di TKI Waladun Sholihun terdapat 6 guru penggerak. Dari tim kecil yang sudah terbentuk, langkah berikutnya yaitu sosialisasi kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan tentang pentingnya komunitas belajar internal ini. Dan bersama semua pendidik atau anggota komunitas belajar, kami menyepakati nilai-nilai bersama agar kegiatan komunitas dapat berjalan lancar, kondusif, bermakna, dan berdampak. Setelah komunitas belajar sudah terbentuk, nilai-nilai bersama sudah disepakati, maka langkah selanjutnya adalah membentuk program kerja komunitas. Program kerja yang kami susun berdasarkan usulan dari semua anggota Kombel. Dengan pertanyaan pemantik, apa yang kita butuhkan untuk dipelajari dalam implementasi kurikulum merdeka ini? Usulan-usulan tersebut lalu kita rangkum menjadi sebuah program kerja untuk 1 semester. Mengapa program kerja hanya disusun untuk 1 semester? Karena setelah 1 semester akan kita lakukan refleksi dan evaluasi. Sejauh mana ketercapaian program yang sudah direncanakan? Program apa yang perlu dihapus atau diganti dengan program yang lain? Atau program apa yang masih perlu dilakukan? Juga program apa yang dulu belum ada dan perlu untuk diadakan. Kegiatan komunitas belajar di TKI Waladun Sholihun terdiri dari 2 macam kegiatan, yaitu komunitas belajar besar yang diikuti oleh semua pendidik yang berjumlah 22 orang, dan komunitas belajar kecil yang hanya terdiri 3-5 pendidik dalam satu jenjang yang sama. Kegiatan pada komunitas belajar besar membahas hal-hal baru yang perlu diketahui atau dikuasai oleh pendidik. Sementara komunitas belajar kecil melaksanakan kegiatan komunitas dengan siklus inquiry, yaitu refleksi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, implementasi, dan evaluasi. Melalui komunitas belajar kelompok kecil ini, pendidik dapat menyusun inovasi-inovasi pembelajaran, pemecahan masalah pembelajaran,
dan kolaborasi dengan pendidik lain. Kolaborasi yang dilakukan diantaranya observasi teman sejawat, pembuatan media pembelajaran, penyusunan modul ajar, dan sebagainya. Kegiatan dalam implementasi kurikulum Merdeka selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru melalui kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Inti kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Kegiatan perlu didukung dengan penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak. Buku bacaan anak yang kami gunakan sebagian adalah buku karya dari pendidik TKII Waladun Sholihun sendiri, di mana buku tersebut sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik lingkungan sekolah, dan tentunya karakteristik yang menunjang tercapainya visi sekolah. Selain pendidik, anak-anak pun sudah menerbitkan bukunya secara berkelompok atau dalam bentuk antologi, tentunya dengan kolaborasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali murid. Kegiatan intrakurikuler untuk mengembangkan literasi numerasi diberikan dengan metode bermain, seperti bermain mencari teman sejumlah angka yang disebutkan, bermain lompat kata, kegiatan dengan mengeksplorasi lospat, kegiatan mengenal sumber belajar langsung dengan berkunjung ke sawah, memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar, dan sebagainya. Selain memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, kami juga menerapkan pembelajaran berbasis digital, yaitu diantaranya pemanfaatan Canva untuk membuat video pembelajaran dan bermain kuis sederhana. Pemanfaatan aplikasi edit video untuk membuat portofolio digital yang bisa diakses oleh orang tua wali murid melalui kanal YouTube. Pemanfaatan aplikasi Pautpedia untuk kegiatan permainan dan bercerita, serta pemanfaatan aplikasi WordWall dan produk AI lainnya. Kegiatan intrakurikuler juga menggunakan model pembelajaran berbasis life skill atau keterampilan hidup. Kegiatan ini selalu ada minimal satu kegiatan dalam satu pekan. Kegiatan berbasis life skill seperti memotong buah, melipat baju, mencuci piring setelah digunakan, dan sebagainya sesuai dengan tahap perkembangan anak. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek juga menjadi salah satu kegiatan di TKII Waladun Sholihun. Proyek-proyek sederhana yang mengedepankan pada tujuan agar peserta didik mampu memecahkan masalah, terampil dalam mengelola atau menggunakan alat dan bahan, membangun kolaborasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di TKII Waladun Sholihun bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. Untuk pelaksanaan kegiatan di PAUD, pemerintah menetapkan tema-tema utama yang dapat dikerucutkan menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. Salah satu kegiatan P5 di TKII Waladun Sholihun mengambil tema Aku Sayang Bumi dengan topik pengelolaan sampah plastik. Kegiatan yang dilakukan yaitu anak diajak untuk mengamati lingkungan sekitar. Apakah lingkungan kita sudah bersih dari sampah? Jika sampah sudah dibuang dan menumpuk begitu saja, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana memilah sampah organik dan anorganik? Sampah mana yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang? Ide yang kemudian muncul adalah bagaimana mengolah sampah plastik agar menjadi barang yang berguna. Kegiatan yang dilakukan
yaitu dengan memilah sampah organik dan sampah plastik. Sampah organik dibuang di tempat pembuangan sampah, sementara sampah plastik dikumpulkan, dipotong kecil-kecil, dan dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral untuk dijadikan ekobrik. Dari kegiatan ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu pada dimensi bernalar kritis dan kreatif, yaitu bagaimana anak mempunyai cara pandang dan cara berpikir kritis, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, peka terhadap apa yang ada di lingkungannya, mampu mengungkapkan gagasan, memunculkan ide-ide penyelesaian dari suatu masalah, dan bagaimana anak mampu memahami bahwa sampah yang tadinya sebuah masalah bisa menjadi sebuah karya yang bernilai guna. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia pun sudah diimplementasikan di TKII Waladun Sholihun untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia melalui kegiatan Panggung Merdeka. Dengan melibatkan orang tua wali murid, kegiatan ini berjalan kondusif dan memberikan kesan positif dan semangat kebangsaan pada diri anak-anak. Demikian tadi sekilas tentang implementasi kurikulum merdeka di TKII Waladun Sholihun. Tentunya masih banyak hal yang belum kami lakukan dan banyak hal yang masih harus kami perbaiki dan terus ditingkatkan. Untuk itu semangat untuk terus belajar dan terus bergerak untuk pendidikan yang lebih baik akan terus kami kobarkan. Tetap semangat Ibu dan Bapak guru semuanya. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لي يا منان دوما يا رب. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب